Hai semuanya, perkenalkan nama saya Theodora Puternagea, Program Studi Statistika Bisnis 2018 dari Universitas Matana. Pada hari ini saya akan mempresentasikan teori permainan pada riset operasi. Kita akan menggunakan contoh strategi campuran. Untuk contoh soalnya bisa kalian baca. Dan ini untuk strateginya. Dan pertanyaannya adalah strategi mana yang akan dipilih kedua perusahaan dan berapa customer yang akan didapatkan. Langkah pertama itu kita tentukan payoff matrix-nya. Nah, di sini kita tentukan row minimalnya. Row minimal pada baris H1 itu adalah 50, row minimal pada H2 itu adalah 45, dan untuk H3 itu 55. Kemudian untuk kolom maksimal pada Y1, Y2, dan Y3 itu adalah 80, 65, dan 95. Kemudian kita tentukan nilai maksiminnya. Maksimin itu adalah nilai maksimal pada row minimal. Di sini kan 55, maka kita masukkan nilainya 55. Dan kemudian kita cari nilai minimax pada kolom Yamaha yaitu 65. Nilai minimal pada kolom maksimal itu 65. Maka kita masukkan di sini 65. Selanjutnya kita tentukan saddle point-nya. Ketentuannya itu adalah jika tidak ada saddle point, maka pemain harus menggunakan strategi campuran. Kalau untuk strategi murni itu saddle point-nya itu adalah maksimin sama dengan minimax. Nah, kalau untuk strategi campuran itu kan nilainya berbeda. Untuk saddle point-nya di sini 65 sama 55. Maka kita menggunakan strategi campuran. Yang pertama adalah kita cari nilai baris terkecil dari row minimal, kemudian hilangkan baris yang terdapat nilai paling kecil. Kemudian cari nilai kolom terbesar dari kolom maksimal dan hilangkan kolom yang terdapat nilai paling besar. Nah, di baris H1, H2, dan H3 itu nilai paling kecilnya 45, maka nanti kita hilangkan baris yang ini. Dan kemudian kita cari kolom maksimal pada Y1, Y2, dan Y3, nilai maksimalnya itu 95, nanti kita hilangkan baris pada kolom hilangkan nilai pada kolom ini. Selanjutnya adalah dalam kasus ini diketahui ukuran payoff matrix-nya yaitu 2x2 dengan menggunakan cara pendekatan probabilitas. Maka kita dapatkan tabelnya dari hasil tabel sebelumnya yang sudah dihilangkan, di mana X1 sama dengan 1 dikurang X2, lalu X2 sama dengan 1 dikurang X1, Y1 sama dengan 1 kurang Y2, Y2 sama dengan 1 kurang Y1. Untuk perusahaan H, kita menggunakan strategi perusahaan Yamaha, di mana nilai 50X1 ditambah 75X2 sama dengan 65X1 ditambah 55X2. Maka nanti akan kita dapatkan nilai X1-nya itu sebesar 0,57 dengan strategi 1 kurang 1. Dan kemudian kita dapatkan nilai X2-nya itu 1 kurang 0,57 yaitu 0,43 dengan strategi 1 kurang 3. Kemudian kita mendapatkan keuntungan untuk perusahaan H. Kita akan menggunakan metode yang 50X1 ditambah 75X2. 50 dikali 0,57 ditambah 75 dikali 0,43 dengan keuntungan untuk perusahaan H itu adalah 60,75. Kemudian untuk perusahaan Y, kita menggunakan strategi perusahaan Honda, yaitu 50Y1 ditambah 65Y2 sama dengan 75Y1 tambah 55Y2. Maka nanti kita akan dapatkan nilai Y1-nya itu adalah 0,28 dengan strategi 2 kurang 1, dan kemudian Y2-nya adalah 1 dikurang Y1, nilainya adalah
0,72 dengan strategi 2 kurang 2. Kemudian keuntungan perusahaannya adalah 75Y1 ditambah 55Y2. Kita masukkan Y1 dan Y2-nya, maka kita dapatkan keuntungan untuk perusahaan Y adalah 60,6. Untuk kesimpulannya adalah untuk perusahaan H, X1 sama dengan 0,57, X2 0,43, dengan keuntungan perusahaan H 60,75. Dan perusahaan Y adalah Y1-nya 0,28, Y2-nya 0,72, dengan keuntungan untuk perusahaan Y itu adalah 60,6. Jadi strategi yang akan dipilih oleh kedua perusahaan yaitu strategi perusahaan H menggunakan strategi 1 kurang 1 dan 1 kurang 3 mendapatkan keuntungan sebesar 60,75 dibandingkan perusahaan Y menggunakan strategi 2 kurang 1 dan 2 kurang 2 yang hanya mendapatkan keuntungan lebih kecil yaitu 60,6. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.